memperkenalkan para peserta yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang penuh benderang ini. Hadirin sekalian, selamat datang di Biologi Sharing Session dengan tema mengenal Mycobacterium tuberculosis bersama pembicara utama kita hari ini yaitu Dr. Dedi Wahyudi Mars. Perkenalkan, nama saya Ciasi Kirana Balkis, mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNJ. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan agenda kegiatan pada malam hari ini. Agenda pertama yaitu pembukaan dan juga doa. Kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Setelah itu, memasuki acara utama kita yang diawali dengan pembacaan CV narasumber, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan juga sesi tanya-jawab. Selanjutnya yaitu akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga moderator. Dan selanjutnya akan ada pengumuman peserta teraktif dan diakhiri dengan sesi foto bersama dan juga penutupan. Memasuki ke agenda selanjutnya yaitu sesi doa. Izinkan saya untuk mengajak para hadirin untuk berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk dengan hikmat. Kepada operator dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan ke agenda selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin untuk mematikan mikrofon, mengaktifkan kamera, dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk pada akhir sesi nanti akan ada reward bagi peserta teraktif. Baik, beranjak ke agenda puncak kita pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi dari Dr. Dedi Wahyudi Mars. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Dedi. Kepada operator, dipersilakan. Baik, jadi untuk narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Dedi Wahyudi Mars, yang merupakan Direktur Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Dr. Dedi telah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan juga Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia.
Dr. Dede juga aktif mengikuti organisasi, yaitu mengikuti Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia atau IKESINDO pada tahun 2020 sampai saat ini, dan juga mengikuti Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI tahun 2022 sampai sekarang. Dan juga Dr. Dedi memiliki sertifikasi dan juga telah mengikuti beberapa pelatihan. Yang terbaru itu mengikuti Leader as Coach for Public Health Sector Leaders, International Coaching Federation. Dan juga Dr. Dedi telah mengikuti berbagai seminar bidang mikrobiologi klinik. Baik, langsung saja saya turut menyambut Koordinator Program Studi Biologi, Ibu Dr. Dahlia Sukmawati, MSI, yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Selamat malam, Bu Dahlia. Selamat malam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Dr. Apa kabar Ibu malam hari Baik, ini, Bu? alhamdulillah. Sasi. Baik, langsung saja kepada Bu Dahlia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam, Dr. Dedi Wahyudi. Selamat datang di prodi Selamat kami. malam Bu Dahlia. Selamat malam teman-teman semua nih, karena sama-sama mahasiswa ya. Iya, Jadi nanti saya panggilnya teman-teman begitu Bu Dahlia. iya, iya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat datang pada Dr. Dedi karena saya berharap ini adalah bukan kali pertama kita sharing session terhadap apa ilmu-ilmu yang Dr. Dedi dengan teman-teman yang lainnya miliki. Mungkin sebelum saya mulai, saya izinkan saya memberikan penjelasan bahwa salah satu program biologi adalah kami mengundang para praktisi, para pakar, maupun para peneliti, yang mana nanti kita harapkan mahasiswa kami ataupun orang yang di luar dari prodi kami mengetahui serta mendalami terutama ilmu biologi. Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan Zoom kali ini, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Dedi Wahyudi yang tadi sudah sangat luar biasa dengan pengalamannya dan saya melihat CV-nya sepanjang beliau berkarir itu menjadi direktur di berbagai macam rumah sakit ya dan saya sangat apresiasi dan sangat luar biasa sekali pada Dr. Dedi. Hari ini kita akan mendengarkan Dr. Dedi mengemukakan terkait dengan Mycobacterium tuberculosis. Apa itu Mycobacterium tuberculosis, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana mekanisme dia bisa menyebabkan patogen pada manusia, dan seperti kita ketahui, Mycobacterium tuberculosis ini adalah merupakan salah satu bakteri yang sangat ditakuti, dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang nomor 3 ya, yang prevalensi penyakit dari TBC ini sangat tinggi sekali. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan pada Dr. Dedi untuk memaparkan materinya. Saya ingatkan pada adik-adik dan para hadirin yang hadir dalam ruangan Zoom ini, tadi sudah disebutkan akan ada door prize, ya door prize-nya apa, nanti Dr. Dedi akan memilih terutama pada penanya yang terbaik. Baik, Dr. Dedi, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Tadi saya katakan di depan bahwa ini kita statusnya sama-sama mahasiswa ya. Makanya kemarin pas ketika Ibu Dahlia ajak untuk kita bikin pertemuan malam ini, saya sampaikan ke beliau bahwa
kayaknya mendingan kita sharing session deh. Nanti saya sharing apa yang saya tahu, meskipun tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Paling nggak bisa memperluas pandangan bahwa ada sebuah keilmuan yang namanya mikrobiologi klinik yang kebetulan sedang saya pelajari saat ini di Universitas Indonesia. Tujuannya nanti akan menjadi dokter spesialis mikrobiologi klinik ya gitu yang nanti bersinggungan langsung dengan mikroorganisme yang menginfeksi ya menjadi penyebab penyakit infeksi gitu pada kesehatan manusia. Baik, terima kasih Ibu Ketua Koordinator Program Studi Ibu Biologi UNJ Ibu Dalia. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin ucapkan selamat ya atas pencapaian program studi S1 Biologi UNJ nih, sudah terakreditasi internasional ASIIN ya. Ya, Mudah-mudahan ini menjadi suatu awal dari semua kebaikan di masa depan dan jadi satu kebanggaan juga buat seluruh sivitas akademika di Biologi UNJ. Baik, without further ado, saya akan coba sharing ya apa yang saya tahu. Saya izin share screen Ibu Dalia dan teman-teman semua. Oke, ini sudah tampak ya slide saya ya. sudah. Baik, saya akan coba sharing. Ini glimpse sebetulnya ya, hanya mengenal Oke. Mycobacterium tuberculosis. Apa itu Mycobacterium tuberculosis, bagaimana Dr. Dedi, karakternya. mohon maaf, mungkin di slideshow, karena belum slideshow. Ini belum slideshow ya, belum full screen berarti ya. Belum. Belum full screen. Ntar saya coba share ulang lagi. Nah, ini sudah ya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Ya, malam ini kita akan coba berbagi tentang tentang Mycobacterium tuberculosis. Kenapa kemudian saya ambil tagline mengenal Mycobacterium tuberculosis? Karena memang nanti saya akan singgung sedikit tentang sejarahnya. Itulah kenapa nanti ini hanya a glimpse aja begitu ya, hanya di permukaan saja yang nanti akan coba kita ketahui tentang Mycobacterium tuberculosis sebagai salah satu agen infeksi atau penyebab penyakit pada manusia yang tadi sudah disinggung juga oleh Bu Dalia, sangat ditakuti dan sepertiga populasi dunia ini eh, kalau dari data WHO memang menderita TBC ya gitu, tapi nanti ada tipe-tipe TBC-nya itu seperti apa gitu. Dan Indonesia ini juara kedua ya sebagai negara dengan prevalensi tuberkulosis tertinggi gitu. Jadi sudah sepatutnya kita insan yang bergelut di bidang biologi ya, tidak terkecuali mikrobiologi, kita harus tahu betul bagaimana sih sebetulnya Mycobacterium ini, apakah hanya Mycobacterium tuberculosis atau banyak lagi yang lainnya atau keluarga besarnya banyak gitu ya, dan apa saja yang terjadi jika kita terinfeksi oleh patogen ini. Oke, nah ini saya akan coba tampilkan ya major Mycobacterium species as human pathogen. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini hanya salah satu dari sekian banyak mycobacteria yang ada di bumi ini ya, gitu, yang ada di bumi ini gitu. Nanti ada lagi saudaranya sebelahnya ini Mycobacterium lepra. Ini bahkan kalau saya tidak salah recall ini sudah diketahui sekitar 600 tahun before century ya. Jadi ini zaman dahulu kala, nanti mungkin buyut kita tuh sudah mengetahui adanya Mycobacterium lepra gitu ya. Itu juga sama-sama satu keluarga Mycobacterium. Tapi manifestasi klinisnya, kemudian konsekuensi logis dari infeksi patogen ini berbeda, jauh berbeda dengan Mycobacterium tuberculosis. Oke, kita start dari kiri ke kanan. Mycobacterium tuberculosis kompleks ini ternyata tidak sendiri. Jadi kita akan nanti ketemu Mycobacterium kompleks ini ada Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium thanetii, pinnipedi ya, Microti, Caprei, badan bovis serta mungina. Nanti kita akan ada catatan khusus terhadap Mycobacterium bovis ini karena dia yang akan kita manfaatkan menjadi salah satu
agent yang kita olah gitu ya, kita lemahkan untuk nanti jadi sebuah vaksin yang kita kenal sebagai vaksin BCG ya, untuk imunisasi mencegah terjadinya peningkatan risiko infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, ada juga non-tuberculosis mycobacteria nih, saudaranya Mycobacterium tuberculosis juga. Kita sebutnya NTM atau non-tuberculosis mycobacteria, atau juga ada istilah eh, eh, Mycobacteria non-tuberculosis ya gitu. Jadi eh, Mycobacteria other than tuberculosis itu juga istilahnya sama. Ini terbagi menjadi dua, ada yang rapidly growing Mycobacteria, ada yang slow growing Mycobacteria. Tapi kali ini kita akan coba fokus pada Mycobacterium tuberculosis gitu. Oke. Ya, ini sejarahnya dulu dikenal Mycobacterium tuberculosis itu mulai diketahui sejak abad ke-18 ya. Dulu itu disebut namanya petisis, dikenal sebagai penyakit petisis, dan ini udah penalti nih gitu. Petisis ini mematikan dan belum ada obat waktu itu. Itu sampai kemudian tahun 1882 seorang ilmuwan bernama Pak Dr. Robert Koch ini menemukan bahwa ada Mycobacterium tuberculosis ya gitu, sehingga pada saat itu muncul tren pembuatan sanatorium yang difungsikan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani kasus-kasus tuberkulosis, sehingga pengobatan terhadap kasus Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini jadi lebih baik pada saat itu. Namun ini masih jauh dari sempurna ya. Sampai kemudian pada tahun 1945 sampai dengan 1960 kita masuk ke era penemuan banyak agen antibiotik ya, antibiotik atau kita sebutin nanti OAT ya. OAT itu obat anti tuberkulosis. Mulai dari penemuan streptomycin dan aminosalicilic acid atau kita biasa singkat PAS, ada kemudian obat-obat yang lestari hingga sekarang yang masih dipakai untuk regimen pengobatan Mycobacterium tuberculosis ya, seperti isoniazid, ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, sehingga pada tahun-tahun itu, pada tahun-tahun awal penggunaan regimen ini atau antibiotik ini, angka prevalensi tuberkulosis ini turun tajam, sehingga kemudian kita lalai dan terbuai begitu ya, sehingga menganggap bahwa tuberkulosis ini bukan suatu masalah kesehatan yang bermakna gitu. Namun kemudian masa bergeser lagi pada tahun 1980, meningkatnya pandemi AIDS ya dan resistensi terhadap antibiotik. Kenapa resistensi ini terjadi? Nanti coba kita akan pelajari di slide berikutnya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini menjadi penyakit menular terbanyak hingga kemudian menginfeksi hampir sepertiga populasi dunia ya. Situasi yang saat ini terjadi adalah tingginya resistensi antibiotik. Karena penggunaan antibiotik tadi ya, tahun 1945 sampai 1960, dan Mycobacterium tuberculosis ini pinter banget gitu ya. Dia belajar bagaimana caranya menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik. Sehingga kemudian karena tingginya resistensi antibiotik, dia juga melakukan salah satu strategi resistensinya adalah mutasi genetik. Kemudian juga karena memang obat tuberkulosis ini diberikan dalam waktu yang cukup lama ya, 6 sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan, jadi pasien tuh kadang-kadang bosen gitu. Akhirnya banyak orang yang putus obat, sehingga kepatuhan minum obat anti tuberkulosis ini rendah, sehingga menimbulkan strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten melalui beberapa mekanisme. Salah satunya nanti kita akan coba bahas mengenai selective pressure ya, kenapa itu bisa menimbulkan resistensi. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi taksonomi Mycobacterium tuberculosis ini, dia berasal dari kingdom Bacteria dengan filumnya Actinobacteria ya, dari ordo Actinomycetales, dengan dari subordernya Corynebacteriaceae ya, familinya adalah Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, dan spesiesnya akan kita bahas adalah Mycobacterium tuberculosis. Tadi spesies yang lain banyak ya, yang di slide awal sudah coba saya perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, secara singkat, Mycobacterium tuberculosis ini adalah agen penyebab tuberkulosis. Kita sudah tahu menjadi suatu masalah kesehatan global yang utama, sekarang menjadi concern utama, terutama di negara-negara dengan penghasilan kurang ya atau rendah gitu, negara-negara berkembang gitu.
Sepertiga populasi dunia menderita tuberkulosis laten ya, yang nanti berpotensi menjadi tuberkulosis aktif. Nanti kita akan lihat bedanya apa tuberkulosis laten dan apa tuberkulosis aktif. Ini menginfeksi paru dan organ lain. Jadi kalau kita dulu taunya bahwa kayaknya tuberkulosis cuma paru doang deh gitu ya, gitu tuberkulosis paru. Ternyata enggak gitu. Mycobacterium tuberculosis ini bisa menginfeksi banyak sekali organ gitu ya. Bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke tulang dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Dan ini menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, menjadi tantangan kesehatan yang sangat kritis atau menjadi concern WHO dan seluruh lapisan lini kesehatan di dunia gitu ya. Kita akan coba lihat dulu karakteristik si Mycobacterium tuberculosis ini gimana sih si MTB ini karakteristiknya gitu ya. Dia merupakan bakteri basil gram positif dan dia tahan asam, tumbuh lambat dengan dinding sel yang tebal dan berlilin. Jadi dia punya dinding sel yang waxy cell wall ini terbentuk dari mycolic acid sehingga kemudian dia tahan asam karena dia lapisannya punya lapisan yang waxy ya, berlemak gitu, berlilin gitu ya. Dia aerobik dan tidak bergerak. Kenapa kemudian ini menjadi alasan dia gemar atau suka hidup di inang ya, di sel paru ya. Jadi di alveolus paru itu dia kan banyak oksigen di situ ya. Jadi dia hidup tuh di situ subur gitu ya, dan dia nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Makanya dia nanti akan membuat sebuah fokus yang disebut namanya granuloma. Dia nggak mengalir kemana-mana kecuali pada keadaan-keadaan tertentu ketika granulomanya sudah pecah, begitu nanti kita cerita lagi lebih lanjut, itu bisa menyebar ke organ yang lain di luar paru yang kita sebut dengan TB ekstra paru. Dia memerlukan tahan terhadap kekeringan dan banyak desinfektan ya. Jadi TB ini nggak mudah diberantas dengan desinfeksi gitu ya. Karena tadi waxy cell-nya ini juga dia tahan terhadap etanol dan lain sebagainya. Mycobacterium tuberculosis ini picky, rewel begitu ya. Dia perlu media kultur khusus. Kalau bakteri-bakteri lain kita bisa pakai mengkonki agar darah gitu ya, atau agar coklat dan lain sebagainya ya. Biasanya kita pakai analisa terhadap biota atau mikrobiologi urin, darah itu kita bisa pakai ya. Agar mengkonki agar untuk selektif dia gram positif atau gram negatif, pakai yang agar darah atau agar coklat, atau untuk yang tioglikolat. Tapi kalau Mycobacterium ini beda, dia nggak mau tuh tumbuh di media-media yang umum kita gunakan. Dia harus punya medianya sendiri, namanya media Lowenstein-Jansen yang dibuat khusus menggunakan telur bebek dan proses tertentu sehingga dia bisa nutrisi yang dia mau tuh ada di situ gitu. Tumbuh lambat pada media kultur 3-6 minggu, jadi memang kalau kita periksakan, let's say, darah atau bilasan bronkus seseorang itu kita butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Meskipun memang kultur ini menjadi gold standar atau baku emas dalam penegakan diagnosis definitif kasus infeksi oleh TBC. Tapi kemudian kita masih terbantu dengan adanya gejala-gejala klinis yang khas yang nanti coba kita akan lihat. Suhu optimal pertumbuhannya 37 derajat, oleh sebab itu dia senang ya, tinggal dalam paru kita ya, karena suhunya mengikuti suhu tubuh kita gitu. Pemeriksaannya digunakan pewarnaan Ziel-Nielsen ya, dia akan memperlihatkan warna merah terang begitu ya ketika terwarnai oleh pewarnaan Ziel-Nielsen. Nah, sekarang kita akan masuk ke tuberkulosis paru ya. Tuberkulosis paru adalah penyakit yang tadi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Siapa sih orang-orang yang berisiko terkena atau terinfeksi Mycobacterium tuberculosis? Yang pertama adalah orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau imunocompromised ya. Pengidap HIV atau AIDS, pasien dengan atau orang dengan gangguan metabolisme karbohidrat atau gula darah ya, diabetes, atau sedang menjalani kemoterapi karena dia menderita kanker yang berimbas atau berdampak pada sistem imunnya. Pecandu narkoba, orang yang sering kontak erat atau berhubungan erat dengan pengidap dan orang di sekitar pengidap TBC aktif. Oleh sebab itu, misalkan ada orang tua yang TBC, bukan tidak mungkin atau besar resikonya anak, istri, keluarga terdekat yang tinggal satu rumah ini bisa terkena tuberkulosis juga. Perokok, kenapa perokok ini menjadi salah satu faktor risiko? Karena memang compliance parunya pada orang perokok itu jadi buruk ya. Yang tadinya
harusnya paru situasinya sehat, ini jadi kurang sehat sehingga sistem pembersihan dari alveolus parunya ini buruk sehingga banyak sekali patogen atau mikroorganisme yang mudah sekali hinggap di situ sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan paru. Serta orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi ini juga punya faktor risiko yang cukup tinggi. Nah, ini patogenesis atau bagaimana cara si Mycobacterium tuberculosis ini menjadi sebuah masalah bagi kesehatan kita. Dia disebarkan melalui aerosol ya dari orang batuk, kemudian terhirup oleh orang lain, kemudian karena dia masuk, dia akan menginjus atau merangsang sistem imun ya, sistem imun kita dan keluarlah makrofag ya. Makrofag ini fungsinya untuk membunuh si kuman ya, memakan si kumannya gitu ya. Makrofage ini dia memakan si kuman, kemudian dia merangsang innate immunity, dia memanggil teman-temannya, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan si kumannya ini ya gitu ya. Kemudian dia merekrut makrofag yang lain, sel-sel yang lain ya untuk membantu melindungi sel paru yang lainnya supaya infeksinya tidak meluas gitu ya. Salah satunya yang mereka panggil ini adalah neutrofil, kemudian dendritic cell gitu ya. Kemudian mengaktifkan sistem imun adaptif ya karena dia tidak dikeluarkan, ternyata kita nggak bisa ngeluarin gitu ya. Setelah itu dia terus sehingga terciptalah sebuah granuloma. Jadi granuloma ini adalah suatu mekanisme sistem imun kita yang tujuannya adalah melokalisir infeksi sebetulnya supaya si Mycobacterium tuberculosisnya ini nggak kemana-mana begitu. Tapi ini malah jadi masalah gitu ya. Ini yang nanti disebut sebagai TB laten gitu ya. Nah ini dia turun, ada interferon dan lain sebagainya. T-sel, B-sel ini salah satu kompleks imunitas yang berupaya untuk melokalisir infeksi supaya si TBC ini atau kuman TBC ini nggak meluas kemana-mana, itu. Nah, kemampuan tuberkulosis ini dia bisa dormansi begitu ya. Dormansi itu jadi keadaan di mana dia diam, nggak ngapa-ngapain, bahkan bisa melakukan switch on and off terhadap metabolisme dia sendiri gitu ya. Baik dalam keadaan yang tertentu atau keadaan tidak menguntungkan. Misalkan adanya antibiotik, dia bisa melakukan dormansi gitu. Nah, dia akan tadi ya menjadi granuloma, dan kalau granuloma ini pecah, barulah timbul tuberkulosis ini dilepas nih kemana-mana dia, gitu ya. Dilepas tuberkulosis karena udah numpuk, dia bereproduksi sini jadi banyak, dari yang tadinya sedikit jadi banyak, baru muncul keluhan klinisnya, gitu ya. Dan ini disebut penderita sebagai TB aktif yang nantinya akan berpotensi atau bisa menularkan TB tuberkulosisnya ini kepada orang yang ada di sekitarnya, berkontak erat atau di sekitarnya gitu ya, dengan faktor risiko yang tadi sudah kita bahas begitu. Oke, apa bedanya sih dok gitu ya TB laten dan TB aktif gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa tuberkulosis ini ya karena dia masuk kemudian sistem imun berusaha untuk mengeliminir kuman tersebut, tapi kemudian karena dia tidak mampu untuk mengeluarkan kumannya, maka dia memilih strategi yang lain, yaitu mengurung si kumannya gitu ya, menutup si kumannya dengan sel-sel imun begitu ya, yang bereaksi dengan imun untuk melokalisir infeksi, tapi malah jadi granuloma. Nah, kalau dia sudah pecah, maka dia menjadi TB aktif dan bisa menyebar kemana-mana, bahkan bisa keluar dari paru. Apa bedanya TB laten dan TB yang aktif? Pada TB laten, orang dengan TB laten ini punya jumlah kuman yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan TB yang aktif yang tersebar ya gitu ya. Dia hidup tapi dia nggak aktif atau dormansi begitu yang tadi saya katakan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain tuh karena dia terkurung oleh sistem imun. Tadi kurungan sistem imun itu kan dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak menguntungkan buat dia gitu. Semakin dia aktif sistem imun semakin ngeroyok dia gitu. Jadi makanya dia dormansi. Nanti dia akan tunggu waktunya kalau imun si orang itu sedang jelek, baru dia pecah dan bisa menyebar kemana-mana menjadi TB aktif. Ini cannot spread TB germs to others. Jadi ketika dia terlokalisir pada granuloma itu, dia nggak bisa menularkan gitu ya. Ini tidak ada gejala, tidak merasa sakit. Kemudian ini punya tes
tapi dia punya tes positif gitu ya pada pemeriksaan diagnosis TB-nya, nanti kita akan cerita sedikit gitu ya, atau pada pemeriksaan laboratorium di darahnya mengindikasikan bahwa dia memang punya kuman TBC gitu di dalam tubuhnya, karena pada pemeriksaan lab biasanya kita lihat karena si pasien ini sistem imunnya kan sudah terangsang sehingga dia membentuk sebuah antigen yang menjadi indikator adanya tuberkulosis atau kuman MTB di dalam parunya ya. Ini juga ada regimen pengobatannya sendiri untuk tuberkulosis yang laten. Nah, berbeda dengan tuberkulosis yang aktif, ini dia punya jumlah kuman yang lebih besar, dia bisa menyebar ke seluruh ke organ-organ di luar paru ya gitu ya. Ada gejala-gejala yang khas mulai dari demam, batuk yang berkepanjangan, kemudian ada weight loss ya, selera makannya turun, keringat malam dan lain sebagainya. Biasanya ini juga sama memiliki hasil uji skin test atau hasil mantuk tes ya yang positif, dan juga diperiksa dalam darahnya ada antibody yang terbentuk begitu ya. Dan ini memerlukan treatment untuk pengobatan TB yang aktif. Oke. Nah, manifestasi klinisnya dari TB tuberkulosis paru itu kita bisa lihat gejalanya ya, gejala-gejala yang timbul gitu. Mulai dari di central nervous system atau sistem saraf pusat, ini dia kehilangan selera makan, kemudian merasa selalu kelelahan. Di tempat dia bersarang di lungs ya, di paru, dia merasakan chest pain, kemudian batuk yang mungkin bisa bersifat produktif atau bahkan bisa prolong ya, lama gitu. Batuknya bisa sampai 3 minggu, 4 minggu, berbulan-bulan, dan kadang-kadang juga ditemukan batuk darah ya pada beberapa pasien. Pada tampilan fisik juga ada night sweat, jadi dia berkeringat malam. Ya, kadang pasien walaupun dia udah pakai kipas angin, dia udah pakai AC, tetap aja dia berkeringat malam gitu ya. Kemudian dia juga ada demam dan weight loss. Biasanya pasien turun berat badannya secara drastis. Nah, sementara tadi kalau TB-nya bisa aktif ya, dia bisa menimbulkan komplikasi TB miliar dan meningitis TB setelah dia menyebar. Kita kalau Mycobacterium tuberculosis ini menyebar, kita sebut sebagai TB ekstra paru. Ini banyak sekali gejalanya yang memang kadang saru gitu ya, atau nggak khas gitu. Mulai dari ini headache, vomiting, dia bisa juga menimbulkan gangguan mental ya, kebingungan begitu ya, kemudian kejang. Ini kalau tuberkulosisnya menyerang sistem saraf pusat gitu ya, atau ada hidrosefalus karena adanya sumbatan pada aliran liquor cerebrospinalis atau cairan otak. Kemudian juga bisa menginfeksi atau memberikan masalah pada cranial nerve atau sistem saraf otak ya. Kemudian juga dia kalau dia ada di menginfeksi tulang, dia bisa kifosis, pasiennya jadi bungkuk, dan si tulangnya jadi keropos begitu, jadi tidak kuat lagi dan lain sebagainya gitu ya. General observation-nya kita bisa lihat dia weight loss, fever, kemudian night sweat, sama seperti yang lain, tapi memang biasanya ada benjolan di leher dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah pertimbangan kecurigaan kita ke arah TB ekstra paru. Nah, diagnosisnya gimana nih supaya kalau ada kasus seperti ini kita mau periksa apa aja? Yang pertama adalah tes kulit tuberkulin ya. TST test nanti disuntikan melalui kulitnya, nanti kita lihat indurasinya atau kemerahan yang ditimbulkan, apakah ukurannya ini bermakna atau enggak. Kemudian juga ada pelepasan interferon gamma ya melalui esai atau kita sebut dengan IGRA, tapi IGRA ini memang spesifik ya, atau spesifisitas dan sensitivitasnya baik hanya untuk TB laten begitu kalau yang saya baca, dan tidak cocok untuk surveillance TB ya, untuk surveillance TB. Jadi ini bukan untuk TB aktif begitu. Nah, atau kita juga bisa lakukan pemeriksaan mikroskopis yang tadi kita sebut di awal, pemeriksaan Gill-Nielsen untuk melihat basil tahan asamnya ya. Metode kultur menggunakan media Lawrenson-Jensen tadi dikatakan untuk menegakkan diagnosis pasti, dan ini juga masih kita lakukan, atau teknik molekular menggunakan PCR, gen expert, MTB atau RIF, atau kita biasa sebut dengan TCM ya. Ini pemeriksaan-pemeriksaan ini sudah di-cover oleh kecuali IGRA ya. Ini yang Gill-Nielsen, kemudian kultur, dan juga molekular gen expert ini biasanya tercover oleh program ya, karena TB di Indonesia ini kita punya program
TOS TB ya kalau nggak salah ya. Jadi program yang memang dibiayai oleh pemerintah dan pengobatannya gratis gitu. Oke, ini tadi diagnosisnya sudah kita lihat ya pada pasien-pasien yang laten TB-nya belum menyebar kemana-mana, banyak hasil tes yang negatif nih gitu. Sementara kalau sudah menjadi TB aktif, ini dia banyak nih hasilnya yang positif ya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya. Oke, pengobatannya seperti apa? Obat lini pertama ada yang menjadi pilihan saat ini adalah isoniazid, rifampicin, etambutol, dan pirazinamid. Durasi pengobatannya 6-9 bulan. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah multi drug resistant TB. Jadi TB ini pinter banget ya, dia juga bisa kebal terhadap banyak obat, atau XDR nih, extensive drug resistant tuberculosis. Jadi dia kebal terhadap lebih banyak obat lagi begitu. Nah, ini tabel yang menunjukkan obat-obat yang kita gunakan saat ini, juga obat-obat yang sedang dalam penelitian gitu ya, yang nantinya bisa digunakan untuk penata laksana atau pengobatan TB. Kita bagi menjadi dua grup besar, first line drugs. Ini pengobatan TB lini pertama yang digunakan biasanya pada pasien-pasien yang masih sensitif terhadap obat-obat anti TBC, ya, isoniazid, rifampicin, rifabutin, rifapentin, ya, pirazinamid, dan etambutol. Kemudian second line ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang sudah terindikasi memiliki kekebalan terhadap obat first line drugs, begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu juga yang tidak lepas dari tuberkulosis ini adalah karakternya dia yang mampu menciptakan sebuah strategi resistensi ya, atau kebal terhadap obat begitu. Nah, resistensi antibiotik pada Mycobacterium tuberculosis ini kenapa bisa terjadi ya gitu? Karena memang tadi ya tingginya mutasi pada Mycobacterium tuberculosis, dia mampu pinter banget gitu bisa bermutasi, tingginya resistensi, kemudian kepatuhan minum obat yang rendah, ini menimbulkan strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga masalah-masalah kekebalan ini dibagi menjadi ada monodrug resistant, multiple drug resistant, extensive drug resistant, bahkan ada yang total drug resistant. Ini menimbulkan, yang TDR ini menimbulkan TB tidak dapat diobati kalau pilihan obat baru tidak segera tersedia. Sehingga perlu diketahui mekanisme molekular resistensi MTB terhadap antibiotik untuk menciptakan strategi baru dalam menghadapi resistensi dan potensi baru dari antibiotik yang ada. Serta ini nanti jadi untuk penanganan strain Mycobacterium tuberculosis resisten yang terhadap antibiotik. Jadi nanti teman-teman yang belajar biologi ini juga punya kesempatan nih untuk berperan penting ya dalam melakukan penelitian, riset, dan lain sebagainya berkenaan dengan Mycobacterium tuberculosis. Ini sedikit cerita penelitian yang akan coba saya kerjakan sekarang ini adalah meneliti pola resistensi ya secara molekular menggunakan pendekatan PCR dan gen sequencing terhadap patogen saluran pernafasan yang kemarin sempat heboh ya, Mycoplasma pneumoniae. Dan saya punya rekan dalam penelitian itu namanya Mbak Naila ya. Mbak Naila ini juga lulusan biologi gitu. Jadi beliau ini jadi research assistant gitu ya, bekerja sama dengan periset dengan kami untuk melaksanakan penelitian gitu. Jadi teman-teman nanti punya gambaran ya, habis lulus ngapain gitu ya, tadi bisa melakukan riset, penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian di program studi mikrobiologi FKUI juga saya belajar tuh bareng dengan teman-teman MBiomed ya. MBiomed ini dari berbagai latar belakang, ada yang dari bidang biologi, ada yang dari dokter hewan gitu ya, yang belajar lebih spesifik lagi tentang mikrobiologi begitu. Jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran. Oke, kita lanjut ke resistensi Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana resistensi itu bisa terjadi, kok bisa kebal ya? Ini kenapa kok bisa kebal? Gimana caranya si kuman yang kecil ini kok bisa kebal gitu? Banyak cara atau banyak faktor penyebab, faktor presipitat yang menimbulkan Mycobacterium ini, yang menyebabkan Mycobacterium ini bisa menjadi kebal gitu. Yang pertama adalah ini ya, melalui mutasi gen. Jadi ada beberapa gen, saya nggak tampilkan di sini karena banyak sekali gennya ya,
dan dia pinter gitu, gennya tuh spesifik sekali untuk obat-obat tertentu. Misalnya untuk rifampicin dia punya gennya sendiri untuk mengkode dia mulai dari mutasi gennya untuk mengelabui si obat ini dengan mengganti targetnya, namanya target alteration ya, kemudian juga menciptakan enzim alternatif, membuat pompanya menjadi semakin pompa efflux pump yang mengeluarkan eh, molekul antibiotik dari dalam sel bakteri ini jadi lebih aktif dan lain sebagainya. Jadi mutasi gen ini sedemikian rupa dibuat oleh Mycobacterium tuberculosis dan bakteri atau mikroorganisme yang lain untuk menghalau atau membuat dirinya kebal dan melawan antibiotik. Atau juga bisa melalui horizontal gene transfer dari si kuman Mycobacterium tuberculosis yang resisten ke yang tidak resisten secara horizontal begitu ya, yang dimediasi oleh bakteriofage. Bakteriofage ini virus yang menginfeksi bakteri atau plasmid atau elemen transposon. Atau juga melalui selective pressure ya. Selective pressure ini mungkin kalau saya ambil contoh yang banyak itu, dulu kita tuh menggunakan kolistin ya. Kalau teman-teman akrab dengan dunia peternakan, kolistin itu banyak digunakan dalam pengendalian kesehatan hewan. Jadi tujuannya supaya hewan ini nggak gampang sakit begitu ya. Tapi kemudian ini menimbulkan masalah di kemudian hari karena menimbulkan selective pressure begitu. Jadi dia hanya membunuh kuman-kuman yang sensitif saja terhadap obat itu, sehingga menyisakan kuman-kuman yang resisten. Jadi akhirnya yang tumbuh yang resisten ini gitu ya di alam ya gitu. Nah itu kemudian menginfeksi manusia. Sama juga dengan Mycobacterium tuberculosis, karena tadi obat-obatannya itu sudah ditemukan sejak lama ya gitu. Ini juga bisa menimbulkan selective pressure sehingga menyisakan strain yang relatively resisten begitu ya, tahan terhadap obat begitu. Nah, kombinasi dari hal-hal ini utamanya yang faktor horizontal gene transfer, kemudian selective pressure pada Mycobacterium tuberculosis, ditambah lagi dengan antibiotik faktor-faktor yang lain ya, antibiotik jangka panjang yang memberikan kesempatan kepada si Mycobacterium ini tuh untuk belajar ya tentang serangan antibiotik nih, apa nih antibiotiknya nih, kita minum obat lama, udah deh kita bikin strategi yang lebih canggih lagi gitu ya, mulai dari target alteration dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga kombinasi antibiotik ini juga merangsang Mycobacterium untuk belajar lebih pintar lagi gitu. Atau ada obat-obat yang sifatnya prodrugs gitu ya, seperti isoniazid dan ethionamid. Ini memerlukan enzim dalam Mycoplasma Mycobacterium tuberculosis ya, kalau dia tidak mampu membunuh, namun jika AO2-nya reaktif dan radikal gagal membunuh sel MTB ini, dia jadi belajar melakukan mutagenesis seluler dan menjadi resisten gitu. Atau dosis obat yang subletal, jadi obat antibiotiknya itu nggak dihabiskan atau dosisnya nggak cukup. Itu juga menimbulkan MTB yang resisten atau kepatuhan yang rendah. Jadi kadang minum, kadang enggak. Biasanya pasien kalau udah minum sebulan, 2 bulan enakan dia putus obat, itu yang menimbulkan TBC jadi resisten gitu ya. Oke, kita tadi udah bahas ya resistensi antibiotik. Ini definisinya adalah ketidakmampuan obat untuk membunuh atau menghambat Mycobacterium tuberculosis. Ada MDR, ini TB resisten terhadap setidaknya isoniazid dan rifampicin ya, rifampin, atau XDR, TB resisten terhadap isoniazid, rifampin ditambah golongan obat antibiotik yang lain seperti fluoroquinolone dan setidaknya satu obat injeksi lini kedua yang tadi kita sudah bahas di awal ya. Bagaimana mekanisme resistensi Mycobacterium tuberculosis? Jadi ini banyak ya mekanisme resistensinya ya, mulai dari menginhibisi ATP sintesis ya untuk obat yang namanya beda pilin gitu ya. Kemudian dia efflux pump ya, kita lihat nih arah jarum jam. Efflux pump ini adalah suatu mekanisme pengeluaran obat antibiotik yang ada dalam sel bakteri ya untuk keluar dari sel ini supaya efektivitasnya jadi berkurang. Jadi bioavailabilitasnya yang dia kurangin dengan cara mengeluarkan obat itu keluar selnya, namanya efflux pump. Dan ini dikode oleh gen-gen yang mengekspresikan pompa ini ya. Nah,
gen-gen yang di sini ini bisa bermutasi supaya lebih aktif gitu. Jadi overekspresi, mutasi untuk menjadi overekspresi gitu. Mengeluarkan obat-obat isoniazid, ethambutol, streptomycin dan lain sebagainya. Atau memodifikasi si antibiotiknya langsung ya, seperti obat-obat beta laktam itu golongan penisilin dia modifikasi itu gitu ya. Kemudian ada makrolida seperti makrolida ini kan menyerangnya ribosom ya. Ya makrolida ini contohnya azitromisin, streptomycin ya, rifampicin ini juga masuk ke dalam sini dia modifikasi obatnya supaya lebih lemah gitu. Kemudian modifikasi targetnya ini untuk obat-obat rifampicin gitu ya, makrolida tadi ya, azitromisin dan sebagainya, atau mutasi dari targetnya gitu. Targetnya apa nih? Dia mutasikan begitu ya, supaya jadi obatnya bingung nih mana nih yang mau saya serang gitu ya. Kemudian ada beberapa mekanisme yang lain ya. Kemudian ada yang kayak ini targeting the cell wall synthesis, protein synthesis, respiratory chain, seperti beberapa obat yang lain. Kemudian di sini nih antibiotik targetnya ini cara resistensinya ya. Ini golongan obatnya, ini cara resistensinya. Oke. Nah, salah satu contoh saya ambil contoh aja mekanisme resistensi terhadap obat lini pertama ya isoniazid, rifampin, ethambutol dan pyrazinamid. Isoniazid ini di eh, resistensi Mycobacterium tuberculosis ini melalui mutasi pada gen CAPG ya yang menghasilkan katalase oksidase. Ada juga mutasi pada gen INHA ya yang bersifenoil ACP reduktase. Kemudian rifampin mutasi pada gen RPOB pada lini RNA polimerase, kemudian ethambutol mutasi pada gen MMBB, arabinosil transferase, atau pada pyrazinamid bermutasi gennya pada gen PNCA atau pyrazinamidase ya sebagai enzim yang nantinya membantu obat pyrazinamid ini atau melawan obat pyrazinamid ini. Nah, dampaknya apa kalau resistensi ini terjadi? Udah pasti kegagalan pengobatan dan peningkatan angka kematian atau mortalitas gitu ya. Penggunaan obat lini kedua yang lebih toksik dan mahal, beban ekonomi dan kesehatan masyarakat, serta malah jadinya menular ya ke yang lain dan ketika tertular oleh kuman yang resisten kan jadinya lebih sulit obati. Nah, pendekatan untuk mengatasi resistensi, penggunaan regimen pengobatan yang lebih efektif, ini terus kita teliti, kepatuhan terhadap pengobatan, pengembangan dan penerapan diagnosa molekular yang cepat supaya cepat dapat obat, penelitian obat baru dan vaksin. Ini tadi ya saya sudah singgung vaksin BCG, mungkin teman-teman pernah dengar ya vaksin BCG ya, vaksin yang untuk TBC begitu. Vaksin BCG ini singkatan dari Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG adalah salah satu vaksin yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis. Penting vaksin ini dalam mengurangi beban penyakit TBC, terutama di negara-negara dengan risiko tinggi, termasuk Indonesia. Terbuat dari bakteri yang dilemahkan, tadi ya, yang termasuk dalam Mycobacterium tuberculosis kompleks, yaitu Mycobacterium bovis. Jadi dia isinya bakteri Mycobacterium bovis yang dilemahkan, tujuannya untuk merangsang sistem imun supaya membentuk sel memori. Nah, yang nanti kemudian kalau ada Mycobacterium tuberculosis masuk, dia sudah punya sistem pertahanannya dan nggak lama gitu ya untuk menciptakan sistem imun. Oke, dikembangkan oleh Albert Calmette dan Camille Guerin pada awal abad ke-20, pertama kali digunakan pada manusia tahun 1921. Salah satu vaksin TB paling banyak digunakan di dunia, merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan tuberkulosis. Tadi saya sudah katakan, mencegah infeksi TB berat pada anak-anak, tidak mencegah semua bentuk TB, terutama TB paru pada orang dewasa. Siapa sih yang harus mendapatkan vaksin BCG ya? Bayi yang lahir di negara dengan risiko tuberkulosis tinggi, Indonesia sudah barang tentu. Orang yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi seperti saya gitu ya, di rumah sakit atau petugas kesehatan yang lainnya, tidak direkomendasikan untuk orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oke, ini last but not least sebelum nanti kita geser ke sesi yang berikutnya. Bagaimana cara mencegah tuberkulosis ya? Ini mungkin juga perlu kita ketahui supaya teman-teman bisa paham dan nanti mungkin bisa mengedukasi lingkungan sekitarnya gitu. Pertama, lakukan vaksinasi BCG jika memungkinkan. Pemberian pada bayi untuk mencegah batuk TBC berat seperti meningitis tuberkulosa, kemudian deteksi dini dan pengobatan, screening rutin pada kelompok berisiko tinggi ya, seperti misalkan teman-teman di rumahnya ada saudaranya yang sedang dalam pengobatan TBC juga boleh melakukan screening. Pengobatan segera untuk kasus TBC laten dan juga kasus aktif, hygiene dan sanitasi, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker pada saat berkontak dengan penderita atau penderitanya juga harus pakai masker begitu ya. Tidak meludah sembarangan, ventilasi dan sinar matahari yang cukup, memastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik, sinar matahari dapat membunuh bakteri TBC di udara.
Pengobatan profilaksis, pengobatan preventif untuk orang dengan TBC laten yang tadi terdiagnosis ya dengan pemeriksaan tertentu, IGRA salah satunya, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tinggi berkembang menjadi TBC aktif. Jadi memang ada regimennya tertentu ya. Peran masyarakat dalam pencegahan TBC, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang TBC, dukungan terhadap program kesehatan masyarakat, serta mendorong penderita TBC untuk patuh dan menyelesaikan pengobatannya. Jadi teman-teman, kalau keluarganya ada yang sedang menjalani pengobatan TB, jangan ditinggalin ya, jangan justru dikasih stigma buruk gitu. Kita bisa mendampingi mereka menjadi PMO, pendamping minum obat, untuk membantu mereka menyelesaikan pengobatannya supaya tidak menjadi berat atau malah makin sulit gitu infeksinya untuk diobati. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya persilahkan sekiranya memang teman-teman ingin berdiskusi dan tanya jawab begitu ya. Saya akan coba untuk memberikan jawaban sedikit banyaknya, nanti kita sama-sama belajar. Saya kembalikan ke Bu Dahlia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Teddy, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Ini kenapa kita berbicara dan sampai sharing session ini terjadi, karena satu diskusi kita, Dr. Teddy mengatakan satu hal yang sangat unik dan sangat cerdas sekali, Mycobacterium tuberculosis ini gimana si bakteri itu bisa menyebabkan resistensi dengan berbagai macam antibiotik yang sudah ada di pasaran. Jadi dari sini saya langsung jadi memahami ya, sangat luar biasa sekali yang namanya Mycobacterium tuberculosis ini. Baik, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan Zoom, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Mungkin raise hand, kemudian ya silahkan. Kita mulai secara langsung saja ya Dr. Dedi. Sepertinya hampir semuanya nih sangat menarik. Bahkan saya menyimpan satu pertanyaan, tapi nanti saja. Boleh, silahkan. Ya, saya persilahkan. Wilson Marcelino, saya persilahkan. Ibu persilahkan, Nak. Ya baik, selamat malam Dokter Dedi ya. Perkenalkan saya Wilson, saya izin bertanya. Sebelumnya kebetulan juga Pak, saya ini juga pengidap dan sekarang sudah memasuki bulan ke-6 masa pengobatan saya. Nah yang ingin saya tanyakan itu sendiri sebenarnya mengapa untuk masa penyembuhan TBC sendiri itu 6-12 bulan Pak. Nah itu apakah ada mekanisme tertentu yang menyebabkan pengobatan itu spesifik 6-12 bulan? Kemudian bagaimana kita ini mengetahui bahwa dalam 6-12 bulan itu sudah tidak ada bakteri lagi gitu yang sekiranya tidak akan menjadi mutasi dan akan menyebabkan resisten di masa depan selanjutnya gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Wilson, Masya Allah. Dr. Dedi mau di 3 penanya atau langsung dijawab? Seperti apa? Langsung aja kali ya Bu ya. Langsung aja ya. Atau mau gimana? Mungkin 3 saya dulu. lupa nanti. 3 dulu boleh. 3 dulu ya. Boleh. Siap. Baik, silakan. Tadi Wilson dengan pertanyaannya. Wilson, ya. Nanti panitia bantu Ibu juga ya. Rivaldi, berikutnya silakan Rivaldi. Ya, sebelumnya suara saya masuk nggak? Atau terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kepada Dr. Wahyudi. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat baik tadi. Yang saya pahami dari pemaparan materi tadi bahwa di sekarang ini terdapat isu yang sangat hangat, yaitu banyak bakteri patogen itu yang memiliki resistensi terhadap antibiotik dan juga obat. Nah, salah satunya yaitu tuberkulosis. Nah, di Indonesia sendiri kan emang tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit yang sangat umum ya. Banyak yang mengidap penyakit tersebut. Nah, menurut dokter, apakah bisa teknologi CRISPR atau yang biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk menyunting gen bakteri patogen ataupun organisme lain yang bisa merugikan manusia? Bisakah teknologi CRISPR ini memungkinkan gitu untuk memodifikasi gen yang terlibat dalam virulensi dan juga resistensi dan juga gen yang menyebabkan resistensi dari si Mycobacterium ini terhadap suatu antibiotik ataupun obat.
Apakah cukup jelas pertanyaan dari saya, Dok? Sangat sangat jelas, Rifaldi. Mas Terima Mas kasih. Rivaldi, Ya, rekayasa genetik ya, ya, masalah manfaatnya untuk EMR ya. Oke, ya. baik. Terima kasih. Satu penanya, saya persilakan Indira. Ibu Ya, persilakan. baik. Terima kasih Bu Dahlia atas kesempatannya dan terima kasih untuk Dr. Dedi yang sudah memaparkan materi mengenai Mycobacterium tuberculosis. Saya izin bertanya, pada patogenesis dari Mycobacterium tuberculosis ini kan tadi dijelaskan bahwa saat bakteri itu masuk ke dalam tubuh, itu sistem imun kita ini memiliki mekanisme di mana akan memperangkap bakteri tersebut sehingga menghasilkan yang namanya granuloma. Lalu ketika sistem imun kita menurun, granuloma itu dapat pecah oleh Mycobacterium tuberculosisnya itu. Nah, namun saat Mycobacteriumnya itu menyebar eh, ke tubuh, istilahnya kita berarti ke paru-paru, terutama ke alveolus. Nah, itu apakah Mycobacterium ini dia saat kena ke sel alveolus ini dia akan menghasilkan eksotoksin atau dia memiliki endotoksin atau seperti kayak misalkan di situ saya pernah baca Clostridium tetani dia akan menghasilkan eksotoksin yang akan membuat asetilkolinnya itu akan terus-terus menghasilkan asetilkolin sehingga dia menjadi stiff badan kita gitu atau menjadi tegang. Nah, untuk mekanisme dari tuberkulosis ini gimana sehingga paru-paru kita atau alveolus kita ini kita jadi lebih sering batuk-batuk tadi ada gejala-gejalanya atau mungkin dari mycolic acidnya ini yang menyebabkan alveolus kita menjadi atau bahkan menjadi nekrosis atau dari mungkin ternyata dia yang menghasilkan toksin-toksin ini sehingga sel-sel di alveolusnya ini menjadi nekrosis atau atau yang lainnya gitu. Terima kasih dokter. Baik, silakan Dr. Dedi. Oke, cerdas-cerdas banget ya pertanyaannya ya. Jadi nanti saya ulang dulu ya, Mas Wilson tadi tanya nih sebagai apa ya, yang sudah mengkonsumsi selama 6 sampai 12 bulan ya gitu ya. Ini gimana caranya? Kenapa sih harus 6 sampai 12 bulan? Itu 6 sampai 9 bulan begitu ya. Kemudian gimana caranya saya tahu kalau saya sudah minum nih efektivitas pengobatannya baik atau enggak begitu. Ya, jadi Mas Wilson, kenapa kemudian 6 sampai 9 bulan? Kita harus lihat karakteristik si kuman tuberkulosisnya itu sendiri ya gitu. Dia ini memiliki dinding sel yang tebal dan nggak mudah ditembus oleh obat gitu. Jadi memang durasi pemberian obat ini jadi bermanfaat untuk menembus dinding selnya terlebih dahulu. Ya, karena dia lebih sulit untuk dibunuh ketimbang dengan bakteri yang lain gitu. Kemudian dia kan tersebar itu nggak semuanya tersebar ya, ada juga Mycobacterium yang masih dormansi begitu ya, sehingga kita mengambil jalan supaya Mycobacterium yang aktif dan tersebar itu juga terobati, dan kita juga nggak meninggalkan atau kita nggak ketinggalan gitu, yang dormansinya ini juga tetap kita atasi supaya dosis dari antibiotiknya itu ada pada dosis terapi yang tepat begitu, supaya nanti apa ya pemberantasannya sampai tuntas begitu ya. Kalau kita hanya karena memang si Mycobacterium itu kalau sedikit tadi kita bisa lihat ya di patogenesisnya, kalau sedikit dia nggak menimbulkan masalah sebetulnya gitu ya, karena sistem imun yang terangsang juga nggak banyak gitu ya. Tapi kemudian kalau dia bermultiplikasi, pertumbuhannya lambat, sistem imunnya jadi kemudian bereaksi, menimbulkan sistem kompleks yang tadi sebut namanya granuloma gitu ya, baru setelah pecah dia menimbulkan masalah. Jadi kalau sedikit dia sebetulnya nggak menimbulkan masalah, tapi kalau dia banyak gitu. Nah, karena dia banyaknya itu sehingga pengobatannya harus lama begitu. Ya, nah kemudian gimana caranya saya tahu kalau pengobatan saya ini sudah betul begitu, efektivitas pengobatan begitu ya. Kita bisa lakukan pengecekan apakah
sputum serial begitu ya, sputum serial. Karena kalau serologi, uji serologi atau PCR itu biasanya tetap positif ya, tetap positif karena kita yang diujikan di sana nanti kalau serologi kan diuji adalah antigen antibodi begitu ya. Nanti kalau antigennya masuk, antibodinya kita udah bikin gitu. Jadi kalau dicek ya masih positif gitu ya, udah pasti. Itu pernah terinfeksi tapi sudah sembuh. Jadi kita akan lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah keadaan klinis. Ini benar nggak nih pasiennya udah berat badannya naik nggak, gejala-gejala kemarin yang dikeluhkan oleh Mas Wilson sudah berkurang nggak, gitu, selera makannya sudah membaik nggak, bajunya yang tadinya longgar udah pas lagi belum, begitu ya. Kemudian nggak cepet capek, nggak keringat malam, itu kan berangsur-angsur menghilang gitu Mas Wilson ya, gitu ya. Nah itu juga itu. Nah tadi saya terlewat, saya tambahkan sedikit, kalau pada beberapa pasien atau banyak pasien obat-obat seperti INH dan lain sebagainya memang punya efek samping yang cukup mengganggu ya. Neuritis TB biasanya pasien yang minum tuh ngeluhnya tangannya jadi sakit-sakit gitu ya, saraf-saraf kecilnya jadi kurang nyaman begitu. Nah, itulah sebabnya pemberian dosisnya harus cukup dan dalam waktu yang lama. Kalau langsung waktunya pendek, dosisnya pasti harus besar nih gitu ya. Nah, itu pasti pasien lebih nggak nyaman, malah resiko putus obatnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi nggak mau dia minum karena nggak enak obatnya diminum gitu ya, dan lama pula waktunya gitu. Oke, kembali lagi untuk cek efektivitas pengobatan, kita bisa lakukan pengujian ya, apakah kulturnya kita lakukan serial gitu ya. Contoh misalkan uji kualitatif di pengobatan berapa bulan ya, 3 bulan kita lihat apakah masih ada atau enggak gitu ya, di 6 bulan masih ada atau enggak, kemudian di beberapa bulan berikutnya kita cek lagi apakah masih tumbuh atau enggak gitu ya, biasanya menggunakan kultur gitu ya, atau menggunakan tadi gejala klinisnya apakah masih ada atau enggak gitu. Oke, mungkin begitu, mudah-mudahan bisa bisa menjawab ya gitu ya, karena kalau kita breakdown agak lama nih, kita agak panjang. Saya boleh geser ya ke pertanyaan berikutnya. Sebetulnya secara ini pertanyaannya Mas Rivaldi ya mengenai cluster regularly apa namanya interspace ya, short palindromic repeats ya, atau CRISPR gitu ya. Jadi genomic editing, rekayasa genetika begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa kita genetic engineering gitu ya, genetic engineering. Jadi memang genetic engineering ini kita sempat belajar juga kemarin ya, mengenai mulai dari faktor etiknya sampai kemudian manfaatnya. Ini masih termasuk GMO ya. Itu juga genetic engineering ya. Makanan yang kita konsumsi itu kan banyak yang GMO ya kita sekarang itu. Karena orang Indonesia banyak banget. Kalau Eropa kayaknya banyak yang nggak mau tuh GMO ya gitu ya. Gitu. Tapi kita ya karena jumlahnya banyak dan secara ekonomi jadi lebih menguntungkan dalam tanda kutip dan mampu mensuplai kebutuhan, jadi GMO ini bisa jadi pilihan begitu ya. Gitu. Tapi dampak ke depannya memang masih belum terang benderang begitu, sehingga kemudian banyak menimbulkan perdebatan ya, kalau saya nggak bilang polemik gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke CRISPR ini gitu, tidak hanya CRISPR tapi mungkin metode-metode genetic engineering yang lain ini bisa digunakan untuk penegakan diagnosis TB contohnya. Ada juga beberapa kit atau tools ya pendekatan yang sudah komersil, tapi saya lupa namanya apa ya. Tapi intinya itu penggunaan bakteriofaga atau virus yang menginfeksi bakteri untuk penegakan diagnosis Mycobacterium tuberculosis begitu. Jadi kan dia gini loh, kalau virus itu kan kerjanya spesifik ya, dia tuh punya yang namanya tropisme. Jadi tropisme itu dia menargetkan sel yang spesifik begitu ya. Kayak contohnya misalkan human papillomavirus ya, dia hanya di jaringan kulit aja jadinya kutil gitu ya, atau Epstein-Barr virus atau kissing virus gitu ya, dia bisa di tempat yang lain gitu, atau virus yang lainnya. Nah, rekayasa genetika ini punya peran dalam memetakan EMR. Itu kita bisa lihat dari kalau kita kasih sebetulnya kan banyak ya, ini kompleks ya kalau CRISPR itu ya, apakah nanti kita cek reaksi antigen antibodinya atau virus ini bisa melihat nggak ada di situ. Tapi kalau yang saya tahu si bakteriofaga ini kalau dia disuntikan
ke dalam atau mungkin digunakan sebagai alat diagnosis, kemudian dia mereplikasi diri, berarti kan dia menemukan tempatnya nih. Oh, dia ada sel yang diinfeksi nih karena dia mau menginfeksi Mycobacterium tuberculosis. Kalau nggak ada ya 11, dia nggak akan tumbuh begitu. Dikasih ke pasien ya nggak tumbuh juga dia anyway gitu. Tapi kemudian maksudnya sel ya. Nanti kalau dia kasih selnya si bakteriofaganya itu kita kasih ke Mycobacterium, kalau memang itu Mycobacterium tuberculosis, dia akan menginfeksi dan dia bereplikasi begitu. Karena dia menemukan inangnya gitu. Nah, itu juga kita bisa gunakan. Jadi, apakah CRISPR ini bisa digunakan dalam pendekatan Mycobacterium tuberculosis dan mengecek EMR ini masih dalam pendalaman begitu ya, masih dalam pendalaman gitu. Mungkin seperti itu yang saya bisa jawab, Mas Rivaldi. Kemudian Mbak Indira tadi ya mengenai TBC, tadi ini catatan saya sedikit nih kalau Mbak Indira nih mengenai antibodi ya. Atau gimana Mbak Indra, boleh ulang lagi coba Iya, tadi jadi gini dok. pertanyaannya? Jadi gini dokter, kan tadi kan ada patogenesisnya, patogenesisnya yang disebutkan di slide sebelumnya. Nah itu Toksinnya ada, ya. Oh ya 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 iya. ya. Nah itu pas dia Nah, menginfeksi kan dia keluar dari itunya apa granulomanya. ya. Tadi mycolic acid betul. Jadi gini, tiap bakteri itu punya namanya faktor virulensi. Ya, faktor virulensi mulai dari eh, flagelnya atau dinding selnya begitu ya, atau glikolipidnya gitu dan lain sebagainya itu. Virus juga begitu ya, apakah dia kapsidnya, envelope-nya dan lain sebagainya juga sama gitu. Jadi eh, kalau agent kemudian agent patogen ya atau mikroorganisme mampu eh, merangsang sistem kekebalan tubuh, artinya kan terjadi kompleks antigen dan antibodi begitu, ya gitu. Toksin apa yang dihasilkan gitu? Iya, mungkin sebetulnya virulence faktornya itu yang kita bahas nantinya, gitu ya. Nggak mesti hanya toksinnya, belum memproduksi toksin aja mungkin dia udah menginjus sistem kekebalan tubuh gitu. Makanya makrofag kemudian timbul, kemudian faktor-faktor seperti interleukin dan lain sebagainya timbul begitu ya, sebelum dia eh, bahkan memproduksi toksin. Jadi dinding sel kemudian ini ya, apa sih, dia punya sistem untuk menghindari sistem imun gitu. Saya lupa namanya PDIM kalau saya nggak salah ingat ya, PDIM itu dimycoserosets gitu ya. Jadi dia tuh punya sistem ya untuk menghindari sistem imun begitu. Nah itu kemudian eh, dia punya protein, jadi produk proteinnya dia memodulasi respon imun begitu. Kayak contohnya tuh CFP10 kalau saya nggak salah ingat ya. Kodenya kan banyak ya sebetulnya. Nanti protein yang mana yang dia menginjus si sistem imun begitu. Kemudian kalau kalau toksin sih saya sampai saat ini masih belum tahu ya bahwa Mycobacterium ini menghasilkan toksin apa enggak. Tapi dia menggunakan seluruh badannya itu sebagai faktor virulensi begitu, yang memodulasi atau merangsang sistem imun begitu ya. Mulai dari barrier fisik kita mau clearance gitu, jadi batuk karena kita mau keluarin gitu ya, refleks dan sampai ke pembentukan granuloma yang dikurung tadi ya, dikurung tadi dia panggil lah tuh neutrofil, dia panggil lah dendritic cell dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu mungkin. Jadi kita lebih menyoal ke virulence faktornya dari si Mycobacterium tuberculosis ini begitu Mbak Indira. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, tapi salah satunya mycolic acid-nya itu iya, salah satunya iya karena dia lipid yang nggak dikenali oleh tubuh kita gitu ya. Ini apa nih gitu, gua nggak kenal nih, keluarin deh anti bodinya deh gitu, gitu ya. Oke, Terima kasih Dokter Dedi atas pertanyaannya juga yang sangat luar biasa dengan jawaban yang juga sangat jelas sekali ya. Baik, saya persilahkan pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan, Ibu berikan kesempatan. Baik, Laila, Abdillah, ada lagi mahasiswa, silakan raise hand. Ada. Baik, Ibu persilahkan. Silakan untuk Laila dan Abdillah.
Iya, baik. Terima kasih Bu Delia atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dede atas materinya. Yang saya ingin tanyakan itu terkait vaksin BCG. Tadi kan disebutkan ada juga vaksin yang lainnya ya. Nah, kenapa sih BCG itu yang paling banyak dipakai? Apakah dia dari metode pembuatannya secara bioteknologi itu memang paling unggul dan juga dari efeknya terhadap tubuh itu bagaimana ya Pak? Apakah dia memang yang paling baik di antara vaksin lainnya? Lalu saya juga ingin tanyakan, vaksin ini kan memang diutamakan juga pada orang-orang yang bekerja menangani Mycobacterium tuberculosis seperti dokter ataupun mungkin seorang analis yang memang mengecek sampel-sampel seperti air liur dari orang yang terjangkit TBC. Nah, itu SOP-nya selain dia wajib divaksin itu seperti apa ya Pak dalam orang yang bekerja menangani Mycobacterium tuberculosis ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Laila. Berikutnya, Arik, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas Bu Dahlia yang telah mengizinkan saya untuk bertanya dan terima kasih juga untuk eh, Bapak Dr. Dedi Wahyudi atas pemaparan materinya terkait bakteri mikotuberkulosis yang amat sangat baik ya. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan dalam materi Bapak itu menjelaskan tentang resistensi bakteri ya terhadap obat-obat yang konvensional yang dipakai untuk pengobatan eh, penyakit mikotuberkulosis. Nah, apa yang terjadi jika dalam tadi ya pengobatan yang konvensional tersebut itu menyebabkan bakteri menjadi amat sangat resisten sehingga obat-obat tersebut jadi tidak efektif lagi untuk dipakai dalam pengobatan mikotuberkulosis dan juga bahkan mungkin ya terdapat obat-obat lini kedua yang juga tidak berefektif itu ada efektif untuk digunakan dalam pengobatan mikotuberkulosis sehingga bakteri tersebut menjadi berevolusi menjadi bakteri yang amat sangat resisten dan bagaimana dan apa penanggulangan atau tanggapan yang bisa dilakukan sebagai kita ya mahasiswa apa namanya peneliti atau bahkan dokter untuk menanggulangi permasalahan tersebut jika bakteri menjadi amat sangat resisten. Dan juga satu lagi terkait tadi vaksin BCG kan emang vaksin yang marak digunakan untuk penanggulangan atau pencegahan dari uh, penyakit mikotuberkulosis dan bagaimana atau sampai seberapa efektif gitu dari vaksin BCG tersebut untuk pencegahan dari penyakit mikotuberkulosis dan apakah mungkin jika vaksin BCG ini menjadi apa ya tidak efektif lagi gitu dikarenakan bakteri tersebut yang telah berevolusi untuk resisten terhadap vaksin BCG. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Dedi. Oke, mungkin dari Mbak Laila dulu ya. Mbak Laila tadi soal BCG gitu. Memang sampai sejauh ini vaksin yang tersedia di pasaran itu untuk Mycobacterium tuberculosis adalah BCG begitu. Tapi kemudian apakah dok kalau udah divaksin efektivitasnya gimana gitu ya? Nah ini memang Mycobacterium yang digunakan untuk produksi dari BCG ini adalah Mycobacterium bovis begitu ya. Itu bukan Mycobacterium tuberculosisnya langsung gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memodulasi sistem imun supaya akhirnya memproduksi sel memori begitu supaya nanti pada saat dia terpajan oleh Mycobacterium tuberculosis dia nggak kelimpungan gitu. Dia udah inget, oh dia udah tahu nih udah pernah belajar sebelumnya gitu ya. Nah, vaksin yang lain masih dalam tahap ini ya, masih dalam tahap pengembangan. Tapi yang jelas kalau di Indonesia BCG ini masih jadi pilihan utama begitu. Ya, kemudian untuk SOP pada tenaga kesehatan atau orang yang memiliki resiko terpapar ya berkontak dengan Mycobacterium tuberculosis atau pasien dengan TBC itu, yang pasti pengecekan secara berkala ya. Kemudian kita harus menerapkan apa ya general precaution begitu ya, general precaution gitu. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini labnya pun terpisah sendiri tuh ya. Kita kenal yang namanya biosafety level ya, kemudian bioresiko ya, kemudian itu yang harus kita pelajari. Biosafety levelnya kalau nggak salah BSL 2-3 begitu ya. Jadi dia harus dikerjakan di tempat tertentu, menggunakan prosedur tertentu, kemudian
ruangannya juga harus ada ruang antara sebelum masuk, begitu ya. Keluar masuknya spesimen atau orang juga diatur di situ, gitu ya, kalau kita mau ikutin. Jadi tadi SOP-nya adalah satu, kita harus paham betul apa yang kita hadapi, ini Mycobacterium tuberculosis. Kalau dia bisa menyebar melalui aerosol, biasanya ini salah satu contoh ya, ini contoh teknisnya begitu ya. Jadi kalau teknisi atau kita yang mengerjakan ambil nih, kita dapat dahak begitu ya, atau bilasan bronkus bal kita namanya, bronchoalveolar lavage gitu, kita ambil, kemudian kita taruh di gelas objek, itu kita bikin coiling. Kita bikin coiling gitu ya, sebelum dia kering gitu kita bikin coiling. Nah, kalau udah kering kita nggak bisa coiling tuh. Nah, pengerjaannya harus di mana? Harus di biosafety cabinet gitu ya, supaya itu nggak, biosafety kabinetnya kalau yang level 1 kan hanya melindungi produk ya, artinya yang kita kerjain aja, tapi nggak melindungi kita gitu. Kalau BSC-nya 2 itu dia melindungi produk dan kitanya. Kalau BSC 3 itu dia melindungi produk, kita dan lingkungannya, karena dia kalau nggak salah ada inseneratornya begitu ya Bu Dahlia ya, kalau BSC 3 ya gitu. Nah, kalau TBC ini dikerjakan di BSC 2 sampai 3. 2 juga cukup sebetulnya ya gitu ya, supaya dia kesedot ke atas, ke bawah juga kesedot, jadi ada air bender gitu, ya bukan air bender ya, air barrier gitu ya, supaya nggak kena kitanya gitu. Jadi good laboratory practice itu harus dikerjakan sebagai general precaution, pakai APD yang betul ya, kemudian durasi kontaknya juga dibatasi, jadi jangan terlalu lama gitu ya, dan juga pemahaman tentang pengelolaan spesimen itu secara teknis. Nah, secara medisnya mungkin tadi ya, pengecekan berkala gitu ya, kayak contohnya misalkan kalau semakin kita sering terpapar suatu agent penyebab penyakit, itu harus ada ukurannya. Contohnya misalkan teman-teman kita yang bekerja di bidang radiologi, penggunaan radiasi pengion gitu, dia punya tuh yang namanya TDL ya. TDL itu jadi untuk menghitung dosis seberapa banyak dia terpapar. Sama juga dengan teman-teman yang berkontak dengan Mycobacterium tuberculosis. Ada shifting, jadi diganti jam kerjanya supaya kontaknya tidak terlalu lama, penyelesaian pekerjaan harus jam sekian sampai jam sekian. Tempat pengerjaannya kalau dia cairan, kalau dia bentuknya jaringan, itu juga harus kita pisahkan. Jadi good laboratory practice itu harus diterapkan. Diperiksa, kemudian diberi vaksin. Kalau sudah turun titernya dan lain sebagainya, itu kita bisa ulang begitu ya. Itu dan kalau memang misalkan dia ternyata terkena, ya itu harus dipisahkan dari yang lain untuk menjalani pengobatan begitu. Siapa tadi, Mas Abdillah ya? Ya, Mas Arik. Mas Arik ya? Oh, sorry, Mas Arik. Mas Arik tadi pertanyaannya apa, Mas? Boleh diulang, sorry? Oke, mungkin tadi pertanyaannya sebetulnya terkait resistensi Oh ya, bakteri Mycobacterium. kalau sudah resisten gitu, obatnya apa? Atau bukan Jadi itu ya? misalnya Mycobacterium ini jadi bakteri yang benar-benar udah resisten nih sama semua obat konvensional yang ada gitu. Jadi terkait penanggulannya itu gimana gitu, Dok? Kalau emang bakterinya udah jadi superior gitu. Ya, dia bergeser ya. Memang obat-obat lini pertama tadi yang namanya isoniazid, rifampin, dan teman-temannya tadi, ada obat lini kedua golongan fluoroquinolone yang seperti moxifloxacin, levofloxacin gitu ya, aminoglikosida, kanamisin, amikasin. Itu kan ini pertama di lini kedua. Tadi juga di slide saya sudah tampilkan beberapa obat yang sedang dalam kajian begitu ya, studi klinis begitu ya, untuk berjalan gitu. Nah, kalau dia TDR ya gimana dok gitu, kalau dia sudah total drug resistance gitu ya. Tadi rekayasa genetik bisa menjadi salah satu pilihan. Yang terus dikembangkan sekarang adalah bakteriofage ya, kalau saya nggak salah gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman baca juga supaya lebih tahu banyak dari saya. Si bakteriofage ini digunakan untuk, apakah bisa si bakteriofage ini digunakan untuk kasus-kasus infeksi yang sudah superbugs begitu ya, sudah jadi total drug resistance gitu. Apakah dia nanti, kan soalnya kalau dia menginfeksi bakteri, dia bereplikasi di situ menggunakan machinery. Virus ini kan dia apa ya, eukariot ya. Dia jadi dia 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 nggak bisa
bereplikasi tanpa inangnya karena dia mau ambil Obligat. machinery-nya gitu. Iya, gitu dia mengambil machinery-nya, kemudian dia karena dia ada yang single stranded, ada yang double stranded, kemudian dia jadi mRNA dan lain sebagainya gitu ya. Nanti mungkin bisa dipelajari. Nah, intinya adalah kalau dia selesai menginfeksi suatu sel, dia bisa menimbulkan cytopathic effect gitu ya. Ada yang namanya cytocidal. Cytocidal itu jadi merusak mulai dari permeabilitasnya berkurang atau karena materi-materi substansi yang digunakannya juga yang dia punya juga dipakai oleh virus gitu. Jadi nanti pecah gitu. Kalau di animasi itu bakteriofaganya masuk, kemudian dia bereplikasi, pecah gitu ya. Dan itu animasi yang bisa menjelaskan secara gampang gitu ya, for dummies lah begitu ya. Gitu. Karena beberapa virus yang kemudian menggunakan dinding dari si sel yang diinfeksi untuk maturasi itu membentuk envelope dan lain sebagainya gitu. Sama seperti halnya bakterifagi ini juga sedang diteliti terus apakah mungkin bisa digunakan sebagai strategi terapi pada pasien-pasien yang sudah TDR. Kalau di luar negeri sih kayaknya sudah ada yang diterapkan ya. Gitu. Tapi di Indonesia masih belum gitu ya. Beberapa kali juga saya ikut kelas yang membahas mengenai si bakteriofaga ini. Saya lihat sih ada manfaatnya, tapi itu masih dalam proses pengembangan. Jadi itu salah satu strategi yang lainnya mungkin juga ada gitu ya, mungkin juga ada tadi apakah terapi kombinasi dan lain sebagainya begitu. Itu mungkin Mas Arik ya. Kemudian nanti tadi yang terakhir siapa tadi? Leila sudah dijawab ya? Sudah, Laila sudah. Iya, sudah, Ibu. Sepertinya semuanya sudah, Dok. Semuanya sudah ya? Ya. Oke. Sip. Alhamdulillah. Satu pertanyaan ini ada titipan dari Bu Dr. Trihandayani. Beliau menanyakan apakah sama TB pada kulit dengan TB pada tulang dengan TB pada paru. Nah, itu jenis spesies dari Mycobacteriumnya sama atau tidak? Ya. Tadi ini berarti TB ekstra paru ya. TB ekstra paru. Jadi ekstra paru itu nanti dia bisa melalui penyebaran infeksinya melalui kelenjar limfe ya, gitu ya. Salah satunya nanti ke kelenjar limfe leher, biasanya dia timbul benjolan nih di sini nih. Kemudian nanti dia pecah gitu ya. Itu TBC juga. Kumannya apa? Mycobacterium tuberculosis. Dia ke ginjal bisa namanya pyelonefritis TB. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian dia ke tulang gitu ya, spondylitis TB bisa. Dia ke otak jadi meningitis TB bisa, atau menyebar ke seluruh paru jadi kecil-kecil tapi banyak namanya TB miliar, itu juga Mycobacterium tuberculosis gitu. Jadi si TB ini bisa kemana-mana gitu ya. Apakah jenisnya sama? Ya sama, Mycobacterium tuberculosis juga begitu, bisa jadi penyebab untuk kondisi-kondisi yang tadi ditanyakannya. Mungkin seperti itu Bu Dahlia. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada sangat luar biasa sekali pertemuan kita malam ini. Tanpa terasa sudah hampir 1 jam lebih. Sangat menarik sekali ya, Masya Allah. Ada sedikit kesimpulan yang sebenarnya banyak sekali ilmu yang sudah diperoleh, tapi alhamdulillah dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Mycobacterium tuberculosis ini akan berpengaruh sangat dahsyat sekali pada tubuh manusia, dan bagaimana mekanismenya, salah satunya adalah yang paling menarik, dia akan membentuk granuloma. Granuloma itulah yang menyebabkan dia menjadi sangat menjadi TB aktif ya. Ada 2 tadi kita sudah pelajari bahwa ada TB laten, kemudian TB aktif. Ketika sudah dalam bentuk granuloma, kemudian jumlah sel Mycobacterium tuberculosis yang menjadi sangat banyak dan akan menginfeksi berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian seseorang yang memiliki penyakit TB ini akan memiliki gejala-gejala yang bisa kita ketahui seperti misalnya berkeringat di waktu malam, atau weight loss, atau kehilangan nafsu makan dan lain sebagainya, yang itu akan, dan yang paling parahnya adalah sampai dia mengeluarkan batuk yang mungkin mengeluarkan darah, salah satu ciri yang sudah bentuk yang TB yang sangat parah sekali ya. Dan yang paling menakutkan dari Mycobacterium tuberculosis ini dia memiliki kemampuan untuk resistensi terhadap berbagai jenis
antibiotik, Ibu mencatat di sini ada first line drug, kemudian ada second line drug, bahkan sampai generasi ketiga ya. Jadi artinya kombinasi berbagai macam dari antibiotik itu masih belum juga bisa menyembuhkan TB ini. Tetapi ketika kita sudah terjangkit TB atau mungkin terindikasi TB, jangan malu atau jangan takut untuk tetap menyelesaikan semuanya dengan baik supaya tidak membentuk resistensi di dalam tubuh kita. Dan yang paling penting itu Ibu catat adalah bahwa kalau tubuh kita sehat, sistem mekanisme kekebalan tubuh kita menjadi baik, dengan optimis insya Allah TB ini akan bisa cepat sembuh sehingga tidak akan menginfeksi orang lain. Kalau seandainya kita terindikasi atau terinfeksi dengan TB, ada baiknya kita menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita untuk tidak menjangkitkan pada orang lain. Demikian kesimpulan Ibu. Terima kasih Dr. Dedi. Ibu akhiri pertemuan malam kita yang sangat luar biasa sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berikan pada MC kembali. Silakan MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dedi atas pemaparannya yang luar biasa dan juga terima kasih kepada Bu Dalia yang sudah memandu selama materi tadi berlangsung. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat. Yang pertama akan diberikan terlebih dahulu sertifikat untuk Dr. Dedi Wahyudi Mars kepada operator, dipersilakan. Terima kasih Dr. Dedi. Terima kasih Bu Dalia, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, sertifikat diberikan kepada Dr. Dedi Wahyudi Mars selaku pemateri pada biologi sharing session pada malam hari ini. Kepada operator dipersilakan untuk mengambil sesi dokumentasi. Baik, terima kasih MC untuk sesi dokumentasi saya ambil alih. Kepada Dr. Dedi, mungkin bisa memberikan gaya terbaiknya ya. Dalam hitungan ketiga, saya ambil gambar 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Dr. Dalia Sukmawati MSI selaku moderator. Kepada operator dipersilakan. Terima kasih. Baik, sertifikat diberikan kepada Ibu Dr. Dalia Sukmawati MSI selaku moderator pada acara biologi sharing session pada malam hari ini. Kepada operator dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih MC untuk sesi dokumentasi saya ambil alih. Kepada Ibu Dahlia bisa memberikan gaya terbaiknya Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dedi, Bu Dalia, dan juga para peserta yang sudah antusias pada acara malam hari ini. Dan untuk 5 penanya tadi akan menjadi peserta terbaik dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini, kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu. Kepada para peserta dimohon untuk menyalakan fitur kamera. Kepada operator boleh dibantu untuk mengambil sesi dokumentasi. Oke, terima kasih MC. Untuk seluruh peserta, panitia webinar dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kamera dan memberikan gaya terbaiknya. Mungkin kakak-kakak dan teman-teman yang tidak berkendala untuk on-cam, bisa untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi saya mulai dengan total 4 slide. Untuk slide pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Untuk slide keempat, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada Ciasi. Baik, berakhirnya sesi foto bersama sekaligus menandai berakhirnya acara biologi sharing session pada malam hari ini. Sebelum menutup acara hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi pada acara malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Dedi Wahyudi Mars, dan juga terima kasih kepada Bu Dahlia, panitia penyelenggara, Bapak Ibu dosen, dan juga para peserta yang sudah antusias dan juga mendukung pada acara malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Makasih Bu Dahlia, Ya, makasih semuanya. Izin ya, live ya. izin. Terima kasih semuanya.